Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi dalam uji validitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Adis Bayu Hadi dengan NIM 17016-224. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai uji korelasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu uji validitas. Uji validitas harus dilakukan pada minimal 30 responden atau di luar dari target penelitian kita. Validitas menyatakan sejauh mana skor yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran yang ingin diukur, atau dengan kata lain mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat juga dikatakan sebagai sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur atau indikator pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu indikator yang memiliki validitas yang baik adalah indikator yang memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pengukurannya. Ya, di sini ada pengambilan kesimpulan dari uji validitas itu sendiri, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung atau hasil analisis perhitungan pada aplikasi komputer. Aplikasi komputer yang kita gunakan adalah SPSS dengan R tabel. R tabel ini bisa didapatkan di internet. Adapun interpretasi dari analisis uji validitas yaitu ada 4. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan atau variabel itu valid. Namun, jika sebaliknya R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan atau variabel itu tidak valid. Kemudian R tabel itu sama dengan jumlah responden. Keputusan uji validitas itu sama dengan atau lebih dari semua angket yang valid. Ya, di sini ada tabel R tabel. Cara menentukan R tabelnya adalah menggunakan nilai dari tingkat signifikan. Karena yang kita gunakan adalah N40 atau respondennya itu berjumlah 40 orang, maka tingkat signifikan yang kita peroleh itu adalah 0,312. Artinya R hitung yang kita dapatkan itu harus lebih dari 0,312 agar variabel yang kita uji itu adalah valid. Yang pertanyaan yang valid itu akan digunakan untuk uji reliabilitas selanjutnya. Di sini ada metode uji validitas. Terdapat 2 metode pada SPSS untuk evaluasi validitas. Yang pertama itu adalah metode korelasi dan yang kedua metode analisis faktor. Yang kita bahas kali ini adalah metode korelasi karena sesuai dengan pembahasan kita yaitu uji korelasi. Untuk metode korelasi sendiri yaitu menggunakan metode korelasi Pearson, yaitu pada output corrected item total correlation. Bila corrected item total correlation itu lebih dari R tabel, maka valid. Corrected item total correlation adalah korelasi antara setiap item dengan total score item tanpa item tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah metode korelasi. Yang pertama itu buka SPSS dan pada sheet variable view kita ketik variabel X1, X2 dan Y, kemudian ubah desimal menjadi angka 0. Kemudian kita bisa lakukan uji validitas dengan cara klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian klik reliability analysis. Kemudian muncul kolom dialog, pindahkan X1 atau X2 dan Y pada kolom nama. Kemudian klik statistik, kemudian centang, klik scale if item deleted. Kemudian continue, kemudian OK. Maka muncul hasil output SPSS. Kemudian setelah muncul hasil outputnya, kita buat kesimpulan pada variabel yang kita uji dengan melihat corrected item total correlation. Jika lebih dari R tabel, maka itu valid dan bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Ya, selanjutnya mari kita praktik di SPSS. Pertama kita buka dulu software SPSS. Nah, jika sudah terbuka, kita ke variable view. Nah, di sini desimal kita ganti dengan angka 0.
jangan lupa di label ini, oh ya, sebelumnya kita ubah dulu nama. Yang pertama itu adalah variabel y. Kemudian di sini x1, di sini x2. Kita ubah labelnya. Untuk variabel y ini kita beri nama self maaf. Kemudian di sini kita beri nama pola asuh orang tua. Kemudian pada variabel x2 itu kita beri label keharmonisan keluarga. Sudah selesai, kita ke data view. Otomatis desimal yang tadinya ada menjadi tidak ada. Kita lanjutkan ke uji validitas. Kita klik analyze dan pilih scale, reliability analysis, pilih semua, pindahkan ke kolom item. Jangan lupa klik statistik, kemudian centang scale if item deleted, kemudian klik continue dan OK. Kita tunggu hasilnya. Ya, sudah muncul hasilnya. Di sini kita dapatkan corrected item total correlation-nya itu 1,0. Artinya itu sudah lebih dari R tabel kita, yaitu berjumlah 0,312. Maka item-item dari Y, variabel Y, X1 dan X2 itu valid ya, dan bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Ya, mungkin seperti itu praktik kita di software SPSS. Itu tadi pembahasan kita mengenai uji korelasi. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya Adis Bayu Hadi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Stay strong, stay smart, and stay healthy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.